At-Tasya, yang ke-9. Surah yang ke-9 termasuk dari sebab pindahnya wilayah nikah itu kepada hakim. Itu At-Tasya nikahuhu. Ya. Nikahuhu. Nikahnya dia. Ai idza arada, apabila arada menginginkan siapa al-wali, yaitu wali, an yankihaha, untuk menikahinya perempuan tadi itu linafsihi, untuk dirinya. Kabni Amin, seperti contohnya Ibnu Amin, anak dari paman. Laisa hunaka, tidak ada di situ man, yaitu orang, huwa, yang dia akrab minhu, yang lebih dekat dari dia. Wala man yusawi, dan tidak ada orang yang sama atau yang menyamai dia fit darajah, di dalam derajatnya. Contoh, ini termasuk gambaran ya, sebab ya gambaran pindahnya wilayah nikah kepada siapa? Kepada hakim. Contoh, ada seseorang, anak sudah banyak anak ya, Ustadz mau nikah. Contohnya, Ustadz mau nikah sama anaknya Ustadz Muhammad. Ustadz Muhammad ini siapa? Aminnya Ustadz kan? Ya kan? Ada anak perempuannya namanya, contoh, Nisrin. Ya. Namanya apa? Nisrin. Kayak gitu. Nisrin itu sama Ustadz apa? Nisa. Ya. Nisrin ini mau nikah sama Ustadz. Ya. Mau nikah sama Ustadz. Walinya Nisrin siapa? Abahnya. Abahnya nggak ada. Jidnya nggak ada. Saudaranya contohnya nggak ada semua. Bang, sampai ya wilayatun nikah ini berpindah kepada Ibnu Am. Termasuk yang menjadi wali, rentetan wali itu Ibnu Am kan? Ada nggak Ibnu Am? Ya. Nah sekarang statusnya Ibnu Am ini siapa? Ibnu Am, anak laki-laki dari pamannya. Pamannya Nisrin siapa? Ustadz Umar. Ustadz Umar punya anak siapa? Anak. Lah gitu. Yang menikah kan harusnya anak. Terus yang nikah siapa? Anak. Ngawur lah. Anak nikahkan, anak yang nerima. Saya maksudnya ini. Contoh Ustadz Fahmi gak ada, Akhi Ahmad gak ada contohnya. Paham? Jadi nikahnya anak, ya, sedangkan anak ini yang jadi walinya. Kalau seperti ini, gimana? Wilayah nikah pindah ke hakim, bukan ke hakim. Soalnya anak yang mau nikah, masa anak yang menikahkan, anak yang nerima. Contoh kalau sampai boleh kayak gitu kan, zawaj tuh. Apa? Ya Muhammad Bagir, ngomongnya ke anak. Anak Muhammad Bagir kan gitu. Ya Muhammad Bagir, angka tukar, mana tukar? Nggak bisa, paham deh. Maka ketika posisinya seperti ini, wilayatun nikah berpindah kepada siapa? Hakim. Dengan syarat apa? Tidak ada sebelumnya Ibnu Am nggak ada, karena wala laisa hunaka man huwa agrab minhu, nggak ada orang paling dekat dari wali kecuali anak toh. Sebelumnya anak, saudara-saudaranya nggak ada semua, dan juga tidak ada orang yang sama menyamai anak dalam satu derajat. Ustadz Fahmi nggak ada contohnya. Kalau seumpamanya ada Ustadz Fahmi atau Akhi Ahmad ada, maka yang menikahkan siapa? Ustadz Fahmi. Paham nih? Ustadz Fahmi yang menikahkan. Paham? Yang jadi walinya siapa? Nah posisinya Pak Ustadz Fahmi nggak ada, dan wali-wali yang
sebelumnya juga nggak ada. Paham? Maka posisinya sudah ta'ayyan, anak menjadi ta'ayyan, anak yang jadi walinya, sedangkan anak yang mau nikah. Paham? Maka kalau posisinya seperti itu, wilayatun nikah pindah ke hakim. Paham? Hah? Paham itu surahnya? Hah? Ibarahnya pahami lo ya. Wala man yusawi fit darajah. Kalau gitu gimana? Fa innahu. Maka kalau seperti itu fa innahu, bahwasanya dia yang balun nikah, dia menerima nikahnya, wa yuzawwijuhu hakim. Maka yang menikahkan dia, siapa yang menikahkan? Al hakim, yaitu Paham Pak? Gambarannya paham? Hah? Bisa difahami ya? Al-ashirah yang ke-10. Yang ke-10. Yang ke-10 apa? Yang ke-10 idza arada nikahaha. Idza apabila arada menginginkan, ya, nikahaha menikahinya. Litiflihi shaghir, untuk anaknya yang kecil. Anda jelaskan aja dulu. Contoh nih kawan. Ini termasuk yang ke-10 dari gambaran pindahnya wilayatun nikah, ya, itu kepada hakim. Gambaran yang ke-10 gimana? Contoh. Kalau ada orang mau menikahkan anaknya yang kecil. Paham deh? Mau menikahkan anaknya yang kecil kepada seorang perempuan. Sedangkan seorang perempuan ini walinya siapa? Abahnya anak kecil ini. Contoh kayak kasus tadi itu. Kayak kasus tadi. Anaknya Ustaz Muhammad, ya, anaknya Ustaz Muhammad. Namanya siapa? Nisrin contoh. Dia mau nikah, ya, dia mau nikah. Walinya Nisrin ini siapa? Ternyata walinya nih amnya, pamannya. Itu abah dari bapaknya atau adik dari kakak dari abahnya atau adik dari abahnya, terserah, pokok amnya, pamannya. Paham ini? Nah, statusnya sekarang pamannya itu adalah Ustaz Umar. Ya. Ustaz Umar siapa? Pamannya. Karena apa? Sebelumnya abahnya, jidnya, saudara gak ada semua. Sampai wilayatun nikah ini kepada siapa? Hah? Pamannya. Jadi yang menikahkan itu pamannya. Nah, sedangkan Ustadz Umar ini mau menikahkan, ya, ponaannya untuk siapa? Untuk anaknya sendiri yang kecil. Contoh Ustadz masih kecil. Ustadz masih umur 5 tahun, masih kecil kan? Jadi Nisrin itu mau dinikahkan kepada siapa? Anaknya Ustadz Umar yang masih kecil, masih umur 5 tahun. Boleh gak Ustadz anak kecil masih umur 5 tahun lagi nikah? Boleh, gak ada masalah. Tapi yang menerima nikahnya anak kecil itu siapa? Ustadz Umar. Yang nikah, yang menerima siapa? Masa anak kecil yang ngomong qabil tu nikah wa tazwija? Nggak dianggap. Seumuran Salim gitu menerima qabil tu nikah, nggak bisa. Nah, itu yang menerima siapa? Abahnya. Yang menerima siapa? Abahnya. Dan sedangkan yang nikah tadi apa? Abahnya juga. Statusnya dia tuh amnya. Jadi mau zuat lisan tadi itu, paham nggak? Lagi itu dia juga yang menikahkan, dia juga menerima nikah untuk anak, nggak bisa juga. Maka kalau statusnya seperti ini, wilayatun nikah berpindah kepada siapa? Hakim. Hakim yang menikahkan, kau ada di. Paham ya? Makanya di sini apa?
Al-ashira idza arada nikah, jika menginginkan ya menikahkan seorang perempuan tadi itu litifli sohir. Kalau dia sudah mau, kenapa kok dia menginginkan nikah? Kalau dia menginginkan nikahnya gitu, dia walinya. Menikahkan untuk siapa? Untuk anaknya yang kecil, litifli as-sohir. Wala waliyalah, tidak ada wali laha kepada perempuan tersebut aqrab minhu, yang lebih dekat darinya. Pamannya tadi Ustaz Umar itu sebelumnya nggak ada. Jadi walinya itu pamannya dia. Sebelumnya dari wali-wali yang lain nggak ada. Saudaranya nggak ada. Paham? Maka aminya yang jadi wali, nggak ada yang sedekat dia. Wala fi darajati, nggak ada satu yang sederajat sama Ustaz Umar. Contoh Ustaz Umar nggak ada lagi, pamannya dia nggak ada yang lain. Paham deh? Cuma Ustaz Umar aja. Contoh kalau seumpamanya ada pamannya lain. Contoh siapa? Bakar contohnya. Maka Bakar itu nanti yang menikahkan. Nanti Ustaz Umar yang nerima. Sedangkan ini tidak ada lagi. Aminya cuma satu tok, yaitu Ustaz Umar aja. Paham maksudnya? Maka gimana? Maka wala fa innahu yaqbalun nikah, bahwasanya wali tadi itu yaqbalun nikah, yang abahnya dari anak kecil tadi itu yaqbalun nikah, yang menerima nikah liwaladihi untuk anaknya, wa yuzawwijuhul hakim, dan hakim yang menikah. Bisa difahami enggak di sini? Sekarang ada pembahasan gimana kalau ngasih hadiah. Contoh kan banyak sekarang ya, orang sebelum nikah biar istrinya, biar calonnya nih seneng dikasih. Kadang kalau sekarang nih perempuan suka kasih HP. Bang, kirimi ini hadiah buat apa? iPhone 13 Pro Max. Wah, seneng nih calon itu, Masya Allah. Dikasih. Kalau niat ya, kalau dia tujuannya ngasih, si calon ini ngasih tujuannya memang untuk nikah, biar anak nikah sama dia. Ya, karena ngasih ini, nanti ngasih apa ya? Niatnya biar anak nikah sama dia. Maka ternyata kalau suaminya gagal, nggak jadi nikahnya, harus dikembalikan. Tapi kalau ngasih, cuma ngasih aja, nggak ada niatan apa-apa, nggak berharap, ada pengen ngasih aja. Bang, gimana? Ya nggak bisa dikembalikan, nggak usah diminta balik. Makanya kadang seperti kayak seorang calon ini, nanti bisa mau zuat, biasanya ngasih apa? Ngasih baju kan, lamaran. Itu buat nikah. Ngasih cincin buat apa? Buat nikah kan? Niat memang buat nikah ini sama dia. Ternyata menurut gak jadi. Itu harus dikembalikan. Sepatu. Tapi kalau seumpamanya ngajak traktiran, masa memang biar buat nikah kan enggak. Mesti berakhir berarti itu. Nah, kadang ngasih bawaan itu kan sebelum nikah kan biasanya ngasih itu kan. Gak tahu di Jawa ada nggak gitu? Ada. Bawanya apa? Baju-baju gitu. Oh mahal loh kayak itu tuh. Sampai ada uangnya sendiri. Uang tuh sendiri. Uang dibentuk-bentuk gitu. 30 juta. Iya, uang tak 30 juta. Belum emas lo ya. Belum baju, belum ini. Semua nggak wangi. Oh, taat. Juga taat dipersulit. Makanya orang-orang kadang kalau sudah dipersulit, kalau orang nggak punya agama, jajan 150, 200 bisa ngerasa, no? Zuat sampai puluhan juta. Habis itu ada tanggung jawab. Ya, kalau orang nggak punya agama, ya anak jajan kan gitu. Kalau orang nggak punya agama loh ya. Makanya harusnya orang sebagai wali ya, walinya atau ini jangan mempersulit kalau orang mau nikah. Udah digampangkan. Gampang awas, zuat sudah gampang. Ya orang masih mikir, orang nggak ngerti agama mikir lah. Milih halal sama haram. Orang kadang zuat, habis itu tanggung jawab kan, mahal lagi. Habis itu kalau orang jajan, orang ke prostitusi itu, orang main sama pelacur, cuma bayar 200.000 semalam tak, habis itu nggak ada tanggung jawab. Ayo sekarang kalau nggak punya agama, gimana? Pasti milih yang haram kan?
Makanya pentingnya ilmu agama ini biar tahu mana halal mana haram. Apa konsekuensinya? Azab. Hati. Ini pentingnya orang belajar. Jadi masalah apa tadi? Apa tadi itu? Hah? Ya gaduh-gaduh itu. Kelangnya sawaga kayak. Terus di Madura tuh. Waduh. Umi. Renteng masih. Ngapain? Orang tapi jelas pakai yang bagus, yang biasa sedikit itu. Jangan fakir-fakiran. Jadi kadang zuat ini ya. Ajang buat tafakur, buat khususnya perempuan ya. Cantik-cantikan make up. Terus mas-masnya dianukan pakai kayak gitu. Ajang untuk kan intinya orang pakai perhiasan itu buat apa sih? Buat hiasan bagi dia. Jangan tambah bukan jadi hiasan. Ada orang lihatnya itu, wah, rambut renteng wah, ya. Gak hiasan orang jadi. Yang ulang banget Hadramut Ustaz dengar ya dikasih tahu cerita. Mereka orang kalau di rumah mereka pakai emas di hadapan suaminya pakai emas gitu. Orang sekarang perempuan sekarang emas nggak pernah dipakainya buat apa? Pas buatan, pas ada acara wah. Tafakur, niatnya tafakur jelek sekali. Kibir. Tafakur depan orang-orang. Itu asal depan suami inti kelihatan cantik. Pakai anting, pakai ini kalung. Orang sekarang dibeliin kalung makanya nanti buat acara. Oh, biar tahu anak ini banyak emasnya. Amari ngono disarik. Modal. Disarik, dicuri. Modal. Jangan dipersulit. Besok kalau dia punya anak perempuan, jangan dipersulit. Jangan nuruti perempuan. Ini harus gedung, ini harus gini. Jangan dipersulit. Kalau dia jangan apa? Oh harus ini ngasihnya uang. Orang sekarang ngasih uang tok 30 juta. Enggak. Pernah kalau cuma masalah uang tok ngasihnya kurang itu dibalikin, nggak mau. Sampai dulu Nagib Alawi, Syekh Umar Al-Bukhar itu ditarik mereka membatasi mahar segini, sedikit sekali, semua tidak ada perbedaan antara fakir sama miskin. Jadi Alawi di sana, Sada Bani Alawi ketika mau menikah nggak boleh lebih dari itu. Jadi nggak ada perbedaan antara anak orang yang miskin sama orang yang kaya, semua segitu. Ajib kan kayak gitu. Nggak ada tafakur. Nanti maharnya mahal segitu. Apa? Khususnya orang-orang yang alim. Itu harus jadi qudwah. Jangan tambah nunjukkan mewah-mewah. Oh, tafakur. Kalau mewahnya itu ya. Kalau ngasih makan sama orang nggak ada masalah. Tapi kalau mewahnya cuma kembalinya kepada diri sendiri buat apa? Ininya megahin apa namanya? Oh, anunya undang-undang suatu orang yang nggak penting, paham deh? Dihias sampai kayak apa? Ini orang alim loh ya. Kalau Anda nggak setuju, kalian apalagi orang-orang kalian gudwa untuk umat. Jangan kalian tambah tagalau, tambah bermegah-megahan dalam nikah. Harusnya kalian tunjukkan. Habib Salim Syadiri zuatannya sama kayak orang-orang tarim biasanya. Tapi lebihnya apa? Yang beda apa? Ngasih makan sama orang. Yang diundang siapa? Semua ahlu tarim. Ngasih makan kambing. Orang sana makan kambing, mahal kambing. Tapi diundang semua, seluruh sekota tarim dipanggil. Ngapain kita orang bermegah-megah cuma karena apa? Kasih musik, kasih lampu led-ledan kayak gini, paham deh? Habis itu kan kembali buat diri sendiri kan? Tapi kalau makan, ente ngasih makan orang, amul jae, ngasih orang-orang lapar, orang yang nggak pernah makan daging, ente kasih daging, orang nggak pernah makan nasi mandi, ente kasih nasi mandi. Itu pahalanya sangat besar, nggak ada masalah kalau seperti itu. Kalau mewahnya itu dalam itu ya, ngasih makan orang, nggak ada masalah. Kalau mewah-mewahnya itu dalam anunya apa? Sampai habis 5 miliar buat zuatan cuma buat megah-megahan toh. Makannya yang diundang berapa?
40 orang, 100 orang, lah buat apa? Pegang-pegang 5 miliar habis cuma yang nggak penting. Tapi kalau ente nasinya orang makan, nasi orang-orang fakir, wow, top lah, nggak salah. Mana deh? Megahnya nih, Habib Syari suatu sana, salah. Ininya hijau, apa? Gamisnya itu kan hijau ya. Ada alfiah sama seperti itu. Tapi yang diundang, kita orang juga termasuk. Yang diundang itu seluruh kota Tari. Kun kamenas sudah, sama seperti kayak orang.